No fair trial. Bebaskan Jessica. Majalah ini sudah saya sampaikan kepada Jessica melalui klien saya di Pondok Bambu. Ntar dulu, sabar ya. Biar Kalau dia sampai nafsu. tadi pengacara dari Jessica bersikukuh kalau CCTV yang diputar tuh nggak memperlihatkan kok kalau Jessica. Ya namanya harus juga ini. 10%. Ya wajar lah, nggak kelihatan, emang belum dikeluarin. Tapi ada bukti itu yang memperlihatkan. Bukan ada lagi, pasti ada. Begitu yakin gitu. ada bukti itu. Iya, jadi nggak pakai insya Allah lagi, udah ada dah, pokoknya udah begitu. Jadi nanti lawyernya ini akan melihat sendiri apa yang terjadi dan mungkin nggak ada suaranya lagi gitu. Kalau mau dibantah, apa yang dibantah? Nah, CCTV yang diperlihatkan di dalam sidang itu tidak menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Enggak. Masa mereka bisa punya asumsi sendiri, ada gerakan tangan, memindahkan paper bag juga. Saksi yang dihadirkan itu misalnya dari bartender dan pegawai dari Olivia ya, itu juga tidak melihat adanya alat bukti sianida dimasukkan dalam kopi. Iya, betul-betul. Ya, jadi malah ada dugaan bahwa ya ada susu yang mengandung yang daluarsa dan menyebabkan timbulnya efek kepada orang-orang tertentu yang meminumnya ya. Jadi menurut saya memang tergopoh-gopoh dan terburu-buru hakim di dalam memutus perkara ini tanpa lebih dahulu ya. Perkara ini kan instan ya, semuanya serba instan. Penyidikannya instan, penuntutannya instan, keputusan yang diambil juga instan ya, tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada yang diatur di dalam KUHP ya. 185 itu jelas ya, alat bukti yang ingin dikendakin. Hakim tidak bisa memutus satu perkara jika didasarkan pada satu saksi. Oke. Tidak bisa memutus perkara kecuali satu saksi itu bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Iya. Dengan demikian perlu ada saksi, itu 185 KUHP. Jadi hakim tidak bisa memutus perkara hanya didasarkan pada satu saksi. Kecuali ya satu saksi itu bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Ini yang nggak dipertimbangkan oleh hakim. Artinya memang perlu ada saksi. Iya. Saksi itu apa? Yang melihat, mendengar, dan mengalami. Dan itu tidak ada. Kok bisa ya diputuskan? Artinya bisa disimpulkan hakim yang memutus perkara ini ya telah melanggar pasal 185 KUHP. Gitu loh. Karena itu menurut saya benar juga ya laporan yang dilakukan. Kalau perlu dua hakim lainnya juga diperiksa gitu loh. Biar sekalian ya Pak? Biar sekalian, jadi bukan hanya hakim Jessica. Jadi diperiksa oleh sebuah komite etik ya. Bagaimana Anda mempertimbangkan alat bukti itu? Ya. Bagaimana Anda mempertimbangkan? Meskipun itu sudah dibanding, sudah dikasasi, bahkan sudah PK, keputusan itu dianggap benar ya oleh hakim yang memutus dan memeriksa perkara tersebut. Iya. Karena ini penting juga untuk tetap menjaga nilai etika dan moral untuk supaya tetap ada di koridor yang benar gitu. Iya. Apalagi kan seorang hakim ya Pak. Iya. Makanya saya kira ini pembelajaran bagi semua hakim. Ya, kadang-kadang ada hakim kata-katanya kita panggil dia yang mulia. Saya ngalami sendiri di Jakarta Pusat. Wih, kata-katanya maki-makian lah, katakanlah anggaran dasar abal-abal, ini bohong apa semuanya nggak bisa katakan demikian. Dia dengar aja kemudian ditimbang-timbang kan, ya mana yang benar mana yang salah. Memang masih banyak hakim yang mesti belajar bagaimana mesti bersikap di persidangan. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan di satu pihak pengacara panggil dia yang mulia, di lain pihak kelihatan dia memihak misalkan contohnya. Itu nggak bisa. Pembelaan untuk Saya Jessica. yakin dia bebas titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Saya berharap sekali kasus ini kalau ketika dibuka kembali ya kan, ya hukum apa yang dipunyai oleh teman-teman lawyernya Jessica. Tiba-tiba membuat sesuatu ya, tapi kalau memang ada silakan membuat PK baru. Toh juga aturan hukum undang-undang menghargai itu dan memberikan kesempatan itu. Aku nggak mau nonton
Ya, karena aku sudah menonton faktanya. Untuk apa aku menonton film? Kalau kita bicara hukum, bicaralah mengenai fakta yang terungkap di persidangan, ya kan? Tapi tiba-tiba setelah 7 tahun berjalan, ada hal yang berbeda. Ini menurut saya sih suatu yang aneh dan saya ragukan gitu loh. Tapi kalau memang ada, kami sangat menghormati. Kalau kami sebagai penuntut umum, siapa pelakunya? Tetap Jessica. Kenapa? Karena itu berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanggapi hasil keputusan hakim di kasus kopi sianida, pakar pidana Ahmad Sofyan menilai bahwa putusan pada Jessica Wongso tidak fair. Bahkan, kini banyak yang meminta keadilan untuk Jessica Wongso lantaran ia dinilai tidak bersalah dalam kasus tersebut. Ahli pidana bernama Dr. Ahmad Sofyan menuturkan, jika ada sebuah terobosan hukum yang dapat dilakukan guna membebaskan Jessica Wongso. Apalagi, saat ini ramai disebutkan jika pengadilan terhadap Jessica Wongso mengandung unsur dugaan malpraktek, yang mana sebenarnya Jessica tidak bersalah. Ahli pidana tersebut juga menegaskan, jika Otto Hasibuan dan timnya selaku pengacara Jessica Wongso diperbolehkan untuk melakukan novum guna membebaskan Jessica. Dr. Sofyan juga kembali menuturkan, jika terobosan hukum tersebut bisa diambil sebagai upaya membebaskan Jessica Wongso, itu terobosan yang bisa membebaskan Jessica, sehingga normanya harus diubah, jelas Dr. Sofyan. Kalau Mahkamah Agung ngotot pada aturannya, bahwa PK itu 1 kali, namun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PK bisa lebih dari 1 kali, maka dari itu harus dikukuhkan bahwa PK bisa dilakukan lagi untuk kasus Jessica, lanjutnya lagi. Dalam keterangannya, Dr. Sofyan juga menegaskan, jika terobosan hukum seperti itu juga berlaku di berbagai negara lain, tak hanya Indonesia. Ahli pidana tersebut juga menuturkan, jika terobosan itu bisa dilakukan, lantaran bukti dalam suatu kasus bisa kembali muncul, meski setelah beberapa tahun kemudian. Karena bisa jadi bukti baru itu baru muncul 5 tahun lagi, muncul 10 tahun lagi, tidak bisa diprediksi ya, beber Sofyan. Sehingga inilah jalan tengah satu-satunya untuk memuaskan nilai keadilan yang ada pada masyarakat dan nilai kepastian hukum yang dikemas di dalam hukum acara pidana, imbuhnya. Banyak netizen dengan latar belakang advokat, digital forensik, psikologi, patologi, pidana, dan lain-lain memberikan pandangan mereka atas kasus yang menjerat Jessica Kumala Wongso. Kini tim pengacara Jessica Kumala Wongso yang berjumlah lebih dari 3.800 pengacara bekerja sama untuk membuktikan Jessica tidak bersalah. Yang akan mereka lakukan adalah dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung dalam beberapa waktu ke depan.